Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi di Masjid Nidaul Ilmi. Dan pembahasan di siang ini kita akan membahas 5 ayat dalam Al-Quran yang lebih baik dibandingkan dunia dan isinya. 5 ayat dalam Al-Quran lebih baik dibandingkan dunia dan isinya. Apa saja 5 ayat itu? Ini yang kita akan bahas di pagi menjelang siang ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pembahasan ini diambil dari sebuah riwayat yang dikeluarkan dari Al-Imam Hakim dalam Mustadraknya ala syarti sahihaini dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, inna fi suratin nisa la khamsa ayatin ma yasurruni anni li bihad dunya wa ma fiha. Kata beliau Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, sesungguhnya di dalam surah An-Nisa ada 5 ayat. Yang 5 ayat ini lebih aku senangi dibandingkan aku memiliki dunia dan segala isinya. Kata beliau, di dalam surah An-Nisa ini ada 5 ayat. Yang 5 ayat ini sangat aku sukai dibandingkan aku memiliki dunia dan isinya. Apa 5 ayat dalam surah An-Nisa itu? Pertama, surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya alias kesyirikan, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi sesiapa yang Ia kehendaki. Maka barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Ini yang pertama, An-Nisa ayat 48. Kemudian yang kedua, surah An-Nisa ayat 40-nya. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sungguh Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarah, dan jika ada kebaikan walaupun sekecil zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang sangat besar di sisinya. Ini yang kedua. Yang ketiga, surah An-Nisa ayat 31. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum
wa nudkhilkum madkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan kami akan masukkan kamu ke tempat yang mulia, maksudnya surga. Kemudian ayat yang keempat surah An-Nisa ayat 64-nya, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biidznillah walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan sungguh sekiranya mereka setelah mendolimi dirinya datang kepadamu lalu memohonkan ampun kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, niscaya mereka mendapatkan Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Dan ayat yang terakhir masih dalam surah An-Nisa 110. Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsah thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahim. Dan barang siapa berbuat kejahatan dan berbuat aniaya kepada dirinya, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah 5 ayat yang dikatakan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, lebih aku senangi daripada aku memiliki dunia dan isinya. Baik, kita akan bahas satu persatu ayat ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama surah An-Nisa ayat 40 tadi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sungguh Allah tidak akan menzalimi kepada seseorang walaupun dia membawa amalan sebiji zarah, dan jika ada kebaikan walaupun sebiji zarah sekalipun, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang sangat besar di sisinya. Ayat ini An-Nisa ayat 40 ini menjelaskan kepada kita bahwa sekecil apapun amal kita, walaupun mungkin di dunia kita anggap remeh amalan itu, tapi di mata Allah Subhanahu wa taala yang namanya amal kebaikan dan amal soleh itu sesuatu yang sangat besar. Makanya Nabi SAW melarang kita ini meremehkan sekecil apapun kebaikan, walaupun hanya melemparkan senyum kepada saudaranya. Kata Nabi SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan remehkan sekecil apapun amal kebaikan itu. Karena di mata kita remeh, tapi di mata Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar sekali. Karena amal soleh ini membuahkan banyak sekali manfaat untuk kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di akhirat. Contoh saja, bahwa amal soleh yang kita lakukan di dunia ini, Bu, bermanfaat untuk kita. Pertama, karena amal soleh ini bisa memberikan kebahagiaan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nahl ayat 97, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan dan dia beriman kepada Allah, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang indah. Orang yang banyak melakukan amal saleh, Bu, Allah akan berikan kebahagiaan. Yang kedua,
dengan amal soleh itu bisa menjaga harta dan keluarga. Ingat dalam Quran itu Bu, ada kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa. Jadi Khidir dan Musa ini satu hari masuk ke sebuah tempat ingin dijamu karena dia seorang musafir yang kehabisan bekal. Tapi sayang, dia masuk ke perkampungan, satu kampung itu bakhil semua Bu. Nggak ada yang mau ngasih makanan dan minuman kepada Khidir dan juga Musa alaihissalam. Akhirnya kemudian Musa dan Khidir keluar dan hendak mencari kampung yang lainnya. Tapi kemudian di perbatasan kampung ada rumah yang mau roboh. Kata Khidir kepada Musa, kita perbaiki rumah ini dulu. Musa ketika itu heran, kita lagi kesusahan memperbaiki rumah sementara pemiliknya tidak ada. Harusnya kalau memperbaiki rumah kan jelas pemiliknya dapat upah sehingga dengan upah itu dia bisa makan. Tapi Khidir mengatakan sudah, perbaiki saja. Akhirnya diperbaiki. Kemudian setelah kejadian ini Musa bertanya soal takwilnya, kenapa gitu ya. Maka Khidir alaihi salam mengatakan bahwa rumah itu yang hampir roboh itu pemiliknya adalah 2 anak yatim. Jadi rumah itu punya 2 anak yatim yang tinggal di kota. Dan dari kakek buyut 2 anak yatim itu dulunya kakek buyutnya termasuk orang-orang yang soleh dan soleha. Jadi kita harus menjaga anak yatim ini. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Khidir untuk menjaga harta kedua anak yatim. Kenapa? Karena di bawah rumah yang hendak roboh itu ada harta yang sangat berharga. Kalau rumah itu sampai roboh, ketahuan orang yang bakhil itu tentu akan diambilnya. Pendalilannya adalah ketika Allah mengirim Nabi Khidir dan Musa memperbaiki rumah, dan rumah itu pemiliknya 2 anak yatim. Alasannya karena kakek buyutnya atau orang tuanya dulunya orang soleh dan soleha. Dari sini menunjukkan bahwa amal soleh itu bisa menjaga harta dan keluarga. Jadi kalau seandainya ibu baik sekarang ini, ibu taat, dan Allah takdirkan kita meninggal, maka jangan khawatir dengan harta yang kita tinggalkan, jangan khawatir keluarga yang kita tinggalkan. Allah akan jaga. Itu maksudnya. Itulah buah amal soleh. Kemudian juga yang ketiga, amal soleh ini bisa menghilangkan setiap kegundahan, kebingungan, stres. Karena bagaimanapun sesiapa yang senantiasa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan salah satunya mengamalkan amal saleh, maka Allah akan dekat dengan kita. Ketika Allah dekat dengan kita, maka apapun hajat kita pasti Allah akan penuhi, termasuk juga menghilangkan hal-hal yang bisa membuat kita stres. Contoh umpamanya tentang 3 orang yang terjerembab dalam sebuah gua. Kan ada 3 orang kisah dari Nabi itu. Orang ini sedang safar, 3 orang ini. Kemudian mereka keletihan, masuk ke dalam gua. Maksudnya ingin istirahat. Setelah mereka tertidur dalam gua itu, tiba-tiba pula ada batu menimpa pintu gua dan menghalangi mereka keluar dalam gua. Akhirnya mereka berusaha mendorong batu itu, tidak bisa. Kemudian 3-tiganya sepakat mereka ingin tawassul. Tawassul kepada Allah Azza wa Jalla dengan apa, Bu? Dengan amal soleh. Yang satu tawassul dengan birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Yang satu tawassul dengan melaksanakan hak-hak pekerja. Dan yang satu tawassul dengan afaf, menjaga kehormatan untuk tidak berzina. Dan 3-tiganya amal soleh. Birrul walidain amal soleh. Kita menggaji atau memberikan upah kepada orang yang bekerja kepada kita sebelum keringatnya kering, itu juga amal soleh. Termasuk juga menjauh dari zina, itu amal soleh. Ketika kemudian 3-tiganya tawassul dengan 3 amal soleh ini,
maka dengan izin Allah akhirnya kemudian mereka dikeluarkan dari kebingungan, dari stres yang hampir mati dalam gua itu. Akhirnya pintu gua pun terbuka lebar-lebar. Lihat bagaimana dampak amal soleh ini. Kemudian yang keempat, amal soleh juga menjadikan kita dicintai Allah. Makanya Nabi SAW mengatakan, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Ketika seorang hamba setelah melaksanakan yang wajib kemudian dia menambah dengan yang sunnah-sunnah, maka ketika itu aku, kata Allah, semakin mencintai hamba itu. Dan tentu amal soleh juga bisa menjadikan kita dicintai orang, dicintai manusia. Bukan Allah cinta saja kepada kita, manusia pun cinta dengan kita. Ibu kalau suka nolong orang, cara bicaranya juga santun, kemudian juga tidak pernah menyakiti orang, pasti orang suka, Bu. Itulah amal soleh. Ini baru di dunia ya. Kalau di akhirat sudah jelas. Pertama kita mendapatkan bisyarah saat kematian kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, kemudian mereka istiqamah, maka saat kematiannya turun malaikat dan mengatakan, jangan takut, jangan sedih, berbahagialah karena sorga sudah menanti kamu. Lihat bagaimana amal soleh itu berdampak setelah kematian kita. Saat matinya saja kita dapat kabar gembira. Belum lagi kita aman dari azab kubur. Karena nanti solat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, sedekah kita, silaturahim kita, birrul walidain kita, atau apalah sebutkan nama amal solehnya, itu akan menjelma seperti manusia yang indah rupawan, kata-katanya santun, kemudian akan menemani kita selama kita dalam kuburan, dan kita akan dijauhkan dari azab kubur. Belum lagi kelak di padang mahsyar, amal soleh itulah yang akan menyelamatkan kita di saat manusia sedang ketakutan. Dan tentu tidak ada nikmat yang lebih besar bagi orang-orang yang beramal soleh kecuali pasti akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat yang pertama ini memberikan faedah kepada kita, jangan remehkan sekecil apapun amal soleh. Karena di mata Allah Subhanahu wa ta'ala amal soleh itu besar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menzalimi hambanya. Sekecil apapun amalan kita, walaupun sebiji dzarah, dzarah itu artinya semut, walaupun amal itu sebiji semut gitu ya, tetap Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalasnya. Bahkan terkadang satu amalan itu bisa dibalas dengan 10 kali lipat, atau sampai kepada 700 kali lipat, atau mungkin boleh jadi lebih daripada itu yang tidak ada yang tahu kecuali Allah lipatannya. Contoh umpamanya, orang yang membaca satu huruf dalam Quran, berapa lipatannya? 10 kali lipat. Kata Rasul, man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang membaca satu huruf saja dalam Al-Quran, maka dia akan dilipat gandakan kebaikannya 10 kali lipat. Bayangkan, satu huruf artinya satu kebaikan, pahalanya 10 kali lipat. Bahkan sampai 700 kali lipat, seperti umpamanya ketika Allah bicara soal sedekah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan orang yang bersedekah itu menjadi 700 kali lipat. Bahkan terkadang ada amalan itu yang tidak tahu kelipatannya berapa pahalanya, seperti puasa. Nabi mengatakan, as-saumu li wa ana azzibihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya, tanpa menyebutkan lipatannya. Jadi jangan pernah remehkan sekecil apapun amal soleh. Ingat satu kisah yang pernah saya ceritakan kepada ibu-ibu, kisah seorang wanita namanya Zubaidah. Zubaidah ini istri daripada seorang khalifah Islam, Harun Ar-Rasyid. Ketika Zubaidah dan juga suaminya melaksanakan haji,
Dilihatnya banyak jemaah haji itu yang tumbang gara-gara kehausan. Bahkan sebagian mereka ada yang meninggal dunia. Sehingga Zubaidah, istri solehah ini, ngomong sama suaminya Harun ar-Rasyid, berkeinginan untuk menginfakkan seluruh kekayaannya untuk membuat mata-mata air, di mana mata-mata air ini akan dibuat terbentang dari Mina sampai ke Arafah, bahkan sampai ke Mekah, supaya orang-orang yang haji itu mereka tidak kehausan. Subhanallah. Maka Zubaidah pun mengeluarkan uang dari uang dia sendiri, mungkin kalau sekarang mungkin ya miliaran atau triliunan kan itu, untuk membuat mata-mata air dalam rangka supaya jemaah haji bisa minum. Bayangkan, orang yang ngasih minum anjing saja, Bu, dalam hadis Bani Israel itu kan, seorang pelacur ngasih minum anjing masuk surga karena keikhlasannya. Ini yang dikasih minum bukan anjing, yang dikasih minum jemaah haji, Bu. Dan jumlah jemaah haji tidak ada yang tahu jumlahnya kan saking banyaknya. Lah Zubaidah ini membuat mata-mata air itu untuk diminum jemaah haji yang tidak ada yang tahu jumlahnya, tuh bayangkan. Makanya kenapa kemudian sejarah Zubaidah itu sampai hari ini tidak lekam dimakan sejarah. Ibu kalau haji atau umroh tanya sama orang Arab itu, di mana Ainu Zubaidah, bekas mata air yang pernah digali oleh wanita solehah namanya Zubaidah itu, orang Arab tahu semua. Tetapi bukan ini yang saya maksudkan. Jadi sebelum wafatnya Zubaidah ini, Bu, dia bermimpi, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia pun menghadap Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala setelah memanggil Zubaidah, kemudian Zubaidah pun pergi, kemudian ditanya oleh para malaikat, ma fa'alallahu laki ya Zubaidah, apa yang Allah lakukan kepadamu wahai Zubaidah? Maka Zubaidah mengatakan, ghafarali Rabbi, Allah sudah mengampuni dosa-dosaku. Ghafarali Rabbi, Allah sudah mengampuni dosa-dosaku, kata Zubaidah. Maka malaikat ini mengatakan, ai abi ainin amilti haya Zubaidah, apakah gara-gara engkau membuat mata-mata air atau sumur-sumur sehingga jemaah haji bisa minum dari air yang kau gali wahai Zubaidah, dengan itu Allah ampuni dosa-dosamu? Kata Zubaidah, bukan itu. Subhanallah, kita kira amalan besar itulah terkadang yang menyelamatkan kita, rupanya bukan. Kata Zubaidah, al-ainu wa mal ain, katanya. Apalah mata air itu, katanya. Apalah mata air itu, bukan itu. Kemudian kata Zubaidah, adapun kenapa Allah ampuni dosa-dosaku, katanya. Kenapa Allah ampuni dosa-dosaku, kata Zubaidah, bi raq'ataini khafifataini fi jawfil laili uhafidhu 'alaiha. Apa kata Zubaidah? Allah ampuni dosa-dosaku itu karena aku selalu menjaga solat 2 rakaat yang ringan di tengah malam, dan aku jaga sampai aku mati. Rupanya amalan yang ringan yang menjadikan Zubaidah diampuni dosanya kan. Kalau solat kan tidak perlu membiayai dengan biaya besar kan. Kalau membuat mata-mata air ini kan miliaran kan untuk membuatnya kan. Tapi rupanya amalan kecil ini pula yang menjadikan Allah ampuni dosanya. Jadi kita tidak ada yang tahu amalan yang mana satu yang Allah terima. Yang jelas amal soleh aja lah. Kalau seandainya ibu pulang dari sini ada jarum, ada paku, ada beling di jalan, turun, sisihkan ke pinggir jalan. Kalau umpamanya lewat dengan saudaranya, kita ucapkan assalamualaikum, kita lontarkan senyum. Kemudian ada orang yang ingin dibantu, dengan tangan kita bantu, dengan waktu kita bantu, dengan nasihat kita bantu. Pokoknya apapun amal soleh, kita tidak tahu yang satu mana yang amal soleh itu yang akan diterima Allah kan. Dari sinilah maka nasihat yang pertama kata Abdullah bin Mas'ud ini,
Jangan remehkan sekecil apapun amal saleh. Ini yang pertama. Yang kedua, surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfir an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sungguh Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, alias kesyirikan. Dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Maka barang siapa yang melakukan kesyirikan, maka sungguh dia telah berbuat dengan dosa yang sangat besar. Nasihat yang kedua dari ayat yang kedua surah An-Nisa ayat 40 atau 48 ini, kita dilarang untuk melakukan kesyirikan. Dan tidak ada dosa yang lebih besar dibandingkan dosa syirik. Apalagi kalau syiriknya sampai syirik akbar, syirik besar. Pertama, dia dikeluarkan dari Islam, dianggap murtad. Yang kedua, dicap kekafiran. Yang ketiga, dimasukkan ke dalam neraka. Yang keempat, dikekalkan di dalamnya. Yang kelima, digugurkan seluruh amalannya. Lihat, ini kalau syirik besar. Dan walaupun itu syirik kecil, sekecil-kecilnya syirik tetap masih besar dosanya dibandingkan dosa besar. Makanya jauhi kesyirikan. Datang ke dukun, percaya kepada tangkal, menyimpan jimat-jimat, datang ke kuburan meminta-minta. Hindari. Kalau hendak meminta-minta kepada Allah, enggak perlu datang ke kuburan para wali. Kalau hendak meminta-minta kepada Allah, tidak perlu datang ke dukun-dukun, ke bomo-bomo. Allah Rasul mengatakan kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau engkau minta, minta langsung kepada Allah. Tidak usah minta-minta kepada makhluk. Ataupun kesyirikan yang sifatnya kecil, seperti syirik dalam ucapan, mengatakan kalau bukan karena Allah dan kamu. Harusnya cukup kalau bukan karena Allah saja. Kalaupun mau ditambah kemudian, bukan pakai dan. Atau orang bersumpah dengan sumpah selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau orang bernazar kepada selain Allah, takut kepada selain Allah, mengharap kepada selain Allah, maka ini adalah kesyirikan. Maka jangan sampai kehidupan kita dipenuhi dengan kesyirikan. Jadilah orang yang muwahhid, ahli tauhid, supaya kita bahagia dunia dan akhirat. Ini yang kedua. Yang ketiga, surah An-Nisa ayat 31. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, maksudnya surga. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, nasihat yang ketiga adalah hindari dosa-dosa besar. Hindari dosa-dosa besar. Karena dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, ijtanibu sab'al mubiqah, jauhi oleh kalian 7 perkara yang akan membinasakan kalian. Dosa besar itu bisa membinasakan kita, bisa menghancurkan kehidupan kita, dunia kita dan akhirat kita. Sahabat kemudian bertanya, Rasul, apa yang dimaksud 7 perkara itu? Maka Rasul menyebutkan, pertama syirik, yang kedua sihir, yang ketiga membunuh jiwa yang diharamkan tanpa ada hak yang dibenarkan, yang kelima makan riba, yang keenam makan harta anak yatim, kemudian yang keenam lari dari peperangan, dan yang terakhir menuduh wanita baik-baik sebagai pezina. Kata Rasul, kesyirikan, sihir, membunuh, dosa riba, memakan harta anak yatim, lari dari pertempuran, atau menuduh
orang-orang yang baik dikatakan pezina. Jadi hindari dosa-dosa besar ini. Dosa-dosa besar ini banyak, ya. Durhaka kepada orang tua dosa besar. Kemudian juga menjauhi berdusta atas nama Allah dan Rasulnya juga dosa besar. Menipu itu dosa besar. Ghibah itu dosa besar. Judi dosa besar. Mencuri dosa besar. Ataupun mencaci, memaki, melaknat itu dosa besar. Atau tasyabuh, ataupun laki-laki menyerupai perempuan atau perempuan menyerupai laki-laki, atau kepala rumah tangga yang tidak punya kecemburuan keluarganya bermaksiat. Itu semua dosa besar, termasuk riya, berkhianat, mengadu domba, kemudian juga nusuznya seorang istri kepada suami, menyakiti tetangganya, ataupun menyembelih kepada selain Allah, berjidal, merasa aman dari makar Allah, meninggalkan salat. Itu semua dosa-dosa besar. Intinya bahwa dosa besar ini banyak. Dan definisi dosa besar itu, Bu, setiap dosa yang di dunia diancam dengan potong tangan, dengan rajam, dengan cambuk, dengan pokoknya ada ancaman di dunia. Atau kalaupun tidak ada ancaman di dunia, ada ancaman di akhirat. Diancam dengan neraka, diancam dengan azab. Maka itu semua dosa besar. Maka hindarilah dosa besar-besar supaya kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian ayat yang keempat dan yang kelima ini sama tentang keutamaan istighfar. An-Nisa ayat 64-nya, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidznillah walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan sungguh sekiranya mereka setelah mendolimi dirinya datang kepadamu lalu memohonkan ampun kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampun kepada mereka, niscaya mereka mendapatkan Allah penerima taubat yang dan juga Maha Penyayang. Kemudian juga An-Nisa 110-nya, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsa thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahim. Dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohonkan ampun kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat yang keempat, yang kelima ini anjuran agar kita jangan pernah berputus asa. Tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Sebesar apapun dosa kita, anggaplah kita dari kecil sampai tua melakukan dosa, Bu. Kemudian kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, Allah itu pasti mengampuni dosa kita. Ingat di zaman Rasul ada seorang sahabat namanya Usairim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah ngomong di hadapan para sahabat, maukah kuhabarkan kepada kalian seorang laki-laki tidak pernah sujud kepada Allah, tidak pernah ruku kepada Allah, tapi dia bisa masuk surga dan Allah letakkan surganya paling tinggi katanya. Sahabat heran, kok bisa ada orang masuk surga dan surganya tinggi, tidak pernah sujud, tidak pernah ruku pula, macam mana caranya? Kata Abu Hurairah, ada. Kemudian Abu Hurairah menceritakan tentang kisah Usairim. Siapa Usairim ini? Jadi gini, Bu, ketika Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu itu diutus oleh Rasul untuk berdakwah ke Madinah, maka dua kabilah Khazraj dan Aus kan masuk Islam, Bu, pemimpinnya. Jadi kabilah Aus itu pemimpinnya namanya Sa'd bin Rabi, Sa'd bin Mu'adz. Jadi Sa'd bin Mu'adz ini pemimpin Aus, masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair. Setelah dia masuk Islam, Sa'd ini pulang kepada kabilahnya Aus dan mengancam, kalian kalau tidak ikut aku masuk Islam, jangan satu atap denganku. Masya Allah, gara-gara
seruan Sa'ad ini kepada kabilahnya, dan dia pemimpin kabilah Aus, satu kabilah masuk Islam. Makanya wajar kalau Sa'ad bin Mu'adz ini ketika meninggal, aras Allah itu bergegar, 70.000 malaikat mengikuti jenazahnya, karena dia mengislamkan satu kabilah Aus. Cuman dari satu kabilah Aus itu satu orang tidak mau masuk Islam, namanya Usairim. Dia nggak mau masuk Islam. Satu kabilah masuk Islam, dia sendiri tak mau masuk Islam, Usairim ini. Tapi entah kenapa ketika perang Uhud, tergerak dia ingin menolong kabilahnya. Dia di barisan kaum muslimin, tapi bukan karena jihad. Dia karena ingin menolong kabilahnya saja. Masa satu kabilah perang, saya termasuk kabilah Aus, saya nggak ikut katanya. Saya ikut perang itu bukan membela Islam, tapi membela kabilah. Tapi Nabi SAW melarang, tidak bisa Usairim kau ikut perang katanya. Kata Usairim, kenapa saya tak boleh ikut perang? Saya kan bela kabilah saya Aus. Kata Rasul, tak bisa sampai kau masuk Islam. Akhirnya dibujuk-bujuk, masuk pula Islam Usairim. Bersahadat dia sebelum perang. Akhirnya dia masuk dalam pertempuran, Allah takdirkan dia mati syahid. Coba bayangkan, bersyahadat, setelah itu mati syahid. Maka kata Nabi SAW, lihat Usairim ini, dia tidak pernah sujud dan ruku walaupun satu kali, tapi masuk sorga dengan sorga yang paling tinggi. Lihat, padahal Usairim ini tidak pernah masuk Islam, artinya kan dosa aja kehidupannya itu. Tapi bagaimanapun amal itu kan ditentukan akhirnya. Maka jangan pernah seseorang itu putus asa dari rahmat Allah. Jangan, karena banyak orang-orang yang lantaran terpikir dosanya sampai akhirnya malas dia bertobat. Kayaknya nggak layak kalau saya bertobat diampuni. Kata siapa? Allah yang mengatakan dalam hadis kursi, ya ibna Adam, lau balagat dunubuka ananas sam. Wahai anak Adam, kalaulah dosamu melambung sampai ke awan, thumma astaghfartani, kau datang minta ampunan kepadaku, kata Allah, ghafartu laka wala ubali, ku ampuni, aku tak peduli katanya. Lihat bagaimana rahimnya Allah, tawabnya Allah, zat yang maha penerima taubat kepada kita. Maka sekali lagi jangan putus asa dari rahmat Allah. Terus kita ini beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla, terutama bacalah istighfar yang paling baik yang disebut dengan Sayyidul Istighfar, pemimpinnya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata' a'udzubika min syarri ma sana' abu'u laka bi ni'matika alai wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Teruslah mintalah ampun kepada Allah Azza wa Jalla dengan beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Ini diantara kandungan 5 ayat yang kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, lebih aku sukai dibandingkan aku memiliki dunia dan isinya. Kenapa? Karena kalau kita ringkas nih dari 5 ayat ini, Bu, apa yang bisa kita petik? Pertama, bahwa kita disuruh untuk banyak-banyak amal soleh. Dunia ini bisa hilang, entah dunia yang meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan dunia. Tapi amal soleh itu tidak akan pernah hilang, walaupun sampai kepada kematian kita, bahkan sampai kita dimasukkan ke dalam surga. Yang kedua, tauhid. Dan tauhid itu kunci daripada surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Dan surga itu kenikmatannya tidak bisa dibayangkan dengan kenikmatan dunia. Surga itu kenikmatannya tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, terlintas pun tidak. Tapi sebaliknya, dosa syirik, hati-hati, bisa mengekalkan orang di neraka. Kemudian yang ketiga, larangan dosa besar. Ya, karena orang yang banyak melakukan dosa besar ini, Bu, tidak akan tenang hidupnya. Seorang pencuri walaupun dia banyak menghasilkan dari hasil curiannya, enggak pernah tenang hidupnya. Koruptor itu, orang yang mendolimi orang, tidak akan pernah hidupnya tenang. Kenapa? Karena dia didoakan orang yang didoliminya. Maka jauhi dosa-dosa besar. Kemudian juga yang terakhir, taubat. Karena taubat inilah yang menjadikan semua dosa-dosa kita diampuni. Dan memperbanyak istighfar supaya aib kita ditutup dari manusia,
dan dosa-dosa kita tidak menjadikan azab bagi kita pada hari kiamat. Makanya wajar kalau 5 ayat ini, kata Abdullah ibn Mas'ud, ini lebih aku sukai dibandingkan dunia dan isinya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Taib, sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan. Apa tuh? Pertanyaan. Bagaimana caranya kita membayar hutang kepada orang yang tidak tahu di mana keberadaannya? Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Karena banyak orang yang punya hutang tak mau bayar masalahnya. Kalau orang punya keinginan membayar hutang, pasti Allah lunasi. Karena ada hadisnya. Siapa yang punya hutang dan dia punya keinginan untuk membayarnya, Allah lunasi. Pasti Allah akan mudahkan rizkinya. Siapa yang berhutang dan dia tidak hendak membayarnya, Allah hilangkan berkah kekayaannya. Allah tahan rizkinya. Dan ingat, hutang ini akan menyulitkan kita di dalam kuburan kita. Seorang yang mati syahid, orang yang mati syahid itu pahalanya besar. Diampuni dosa-dosanya. Kecuali dia mati syahid punya hutang. Tidak akan diampuni sampai dibayarkan hutangnya. Makanya kalau orang punya keinginan bayar hutang, itu sebuah kebaikan, amal soleh. Pertama, bagaimana caranya supaya kita bisa bayar hutang kepada yang kita tidak tahu? Pertama, cari dulu alamatnya, cari tahu dulu. Ya, berusaha mencari tahu di mana kira-kira orangnya. Kalau tidak ada, siapa keluarganya. Jadi itu harus paham. Kalau memang tidak ada orangnya, sudah mati, kan diserahkan kepada keluarganya, kepada ahli warisnya. Atau kalau dia tidak mati tapi masih menyisakan keluarga, kita bisa titip di keluarganya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya sudah dicari orangnya nggak ketemu, dicari keluarganya pun tak tahu, seperti orang yang hijrah ke Batam ini, kadang-kadang kan hidupnya sendiri atau sama keluarga, kita tidak tahu keluarga dia di kampung. Ya kita tahu dia orang Jawa, tapi Jawa mana kan gitu ya. Jawa kan luas tuh. Ya. Orang Padang mana? Padang juga banyak. Gitu. Orang Sumatera luas-luasnya begini. Sumatera mana ya? Kalimantan mana kan tidak tahu. Kalau seandainya orang tidak tahu kepada orangnya, maka ibu bisa sedekahkan sebanyak ibu meminjam uang kepada orang yang ibu hutang. Jadi ibu bisa sedekah, umpamanya ibu punya hutang sama orang 1 juta. Sudah dicari-cari nih, gak ketemu-temu juga orangnya, keluarganya juga gak ada. Maka ibu bisa sedekahkan 1 juta itu dan diniatkan bayar. Diniatkan bayar dengan cara meniatkan pahala orang, pahala yang ibu sedekahkan itu kepada orang yang ibu pernah ambil uangnya dalam rangka hutang. Jadi ibu ngomong kepada datang ke sini ke masjid, ini saya ada sedekah 1 juta. Ya doakannya ini sebenarnya orang yang saya utangi nggak ketemu, ya maka saya sedekah untuk dia. Nah begitu Bu. Jadi kita sedekahnya untuk dia, orang yang punya uang itu. Acaranya seperti itu. Tapi catatan Bu, ketika ibu sudah sedekah, datang pula lah orang itu. Pusing kan Bu, uangnya sudah disedekahkan, orang itu pula datang. Maka ibu tetap harus bayar Bu. Nggak mungkin juga ibu katakan, uangnya kan sudah disedekahkan loh, itu nggak ada urusan sedekah nggak sedekah kan itu. Jadi kalau datang orangnya tetap dikasih, dan yang 1 juta yang tadi diniatkan kepada orang yang kita utangi kembali kepada kita pahalanya. Makanya dipastikan dulu sebelum kita sedekahkan, dipastikan dulu, jangan-jangan nanti orangnya datang, apalagi nominalnya besar pula kan itu, 10 juta, atau datang pula orangnya 10 juta. Datang ke masjid, mana sedekah saya? Kenapa? Saya niatnya kemarin tuh mau bayar utang, orangnya ada di rumah sekarang.
Nggak boleh Bu ya. Ya dibalikin lah. Kamu mungkin juga sedekah sudah disedekahkan diambil lagi. Makanya dipastikan dulu orang yang akan kita bayar hutang itu, keberadaannya. Wallahu a'lam. Dan jangan biasa berhutang Bu. Berhutang itu tak bagus. Kata para ulama, hutang itu membuat orang stres di malam hari, menghilang di siang hari. Malamnya stres, siangnya hilang. Karena dicari-cari orang masalahnya. Ya Bu ya kan? Yang kedua, orang yang punya hutang ini Bu, dia tidak terputus sampai dia ke kuburan. Makanya Rasul tidak mau menyolati orang yang punya hutang. Sampai ada seorang sahabat udah dimandikan, dikafankan, siap nyolatkan. Rasul dipanggil. Rasul jenazah sudah siap disolatkan. Rasul nanya, punya hutang nggak? Ada 2 dinar. Oh, saya nggak mau, kata Rasul. Solatkan kalian saja. Rasul menghindar. Sampai ada seorang sahabat namanya Abu Qatadah mengatakan, Rasul, aku yang jamin yang 2 dinar itu. Kata. Baru Rasul mau. Ya, sampai seperti itu. Ya. Nah, sekarang ini kan zaman hutang Bu. Di zaman hutang ini repot. Kalau kita mati, maka akan susah kematian kita. Coba rumah ngutang, nanti rumah belum selesai nih, kendaraan ngutang, kendaraan belum selesai, spring bed ngutang, nanti kulkas ngutang, semua ngutang. Akan repot kehidupan kita ini. Walaupun dengan alasan itu kan kredit kecil bisa lalu, enggak, bukan masalah itu. Kita ini tidak tahu matinya kapan. Maka sebisa mungkin jauhilah hutang. Walaupun dalam Islam boleh berhutang itu kalau satu dalam kondisi darurat. Boleh. Mamanya ibu masih sewa rumah, nggak ada duit. Kalau enggak, ibu nggak bisa tidur di rumah, bisa diusir sama yang punya rumah karena nggak bisa bayar sewa. Atau paksalah dia ngutang untuk bayar rumah. Itu terpaksa namanya. Kalau sekarang kan ngutang bukan terpaksa Bu. Ya, bukan terpaksa, jadi sudah keenakan ngutang ini. Memang kerjanya ngutang dia. Nah, ini kan repot kalau ada ngutang jadi pekerjaan. Makanya hindarilah hutang piutang ini karena ngeri ya. Bukan hanya di dunia, di akhirat juga balasannya jelas. Wallahu a'lam. Baik, kalau enggak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.